Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Manusia Setengah Jiwa Kuadrat. Oke, jadi di sini kita akan membahas mengenai ini ya, sentiment classification menggunakan BERT. Nah, jadi di video sebelumnya saya membahas mengenai teori dari transformer itu sendiri, dan BERT itu menggunakan encoder dari transformer saja tanpa menggunakan decodernya. Jadi decodernya dihilangkan, kemudian encodernya itu multiple ya. Jadi misalkan 5 encoder gitu ditumpuk. Nah, teman-teman kalau belum paham mengenai transformer, bisa ke video saya di kolom deskripsi atau di playlist sesi teori, atau bisa juga di NLP, atau bisa juga di deep learning. Harusnya ada di situ. Oke, jadi kita di sini langsung saja membutuhkan beberapa library, terutama TensorFlow ya, yang digunakan untuk memanggil nanti uh, Keras model, dan nanti kita akan menggunakan pre-train modelnya. Kemudian di sini saya menggunakan dataset dari Stanford dan itu IMDb ya. Nah, ini teman-teman bisa dilihat di sini ada large movie review dataset. Teman-teman bisa di-download atau bisa pakai URL kalau seperti saya. Nah, ini bisa error kalau URL-nya itu berganti. Jadi kalau misalkan si Stanford ini mengganti link URL-nya, nanti bisa jadi error ya. Tapi sampai bulan apa nih? Bulan Oktober 2023 ini masih tersedia data ini. Oke, jadi di sini kita akan mendownload target file yang nanti isinya ada review negatif dan positif, jadi nggak ada netralnya. Dan kita akan antar, nanti kita ekstrak, dan akan diekstrak di file direktorinya namanya konten, karena ini di Google Colab. Nanti kita masukkan ke folder namanya ICL IMDb, dan nanti kita ada train dan juga testset. Nah, kita define train directory itu di sini misalkan. Dimasukkan ke variabel namanya train dir. Kita tunggu sebentar ya. Ini sebenarnya sudah cepat downloadnya, cuma masih loading proses unzipping atau antar ya. Oke, sudah selesai. Ini belum nampak ya, tinggal dipencet aja refresh ini. Nah, ini muncul. Di sini kalau teman-teman lihat ada data test, data trend, ini ada vocabulary-nya dan juga txt-nya, readme-nya. Yang kita perlukan adalah data trend dan data test. Data trend di sini kita ada negatif review, positive review, dan ini ada unsupervised. Untuk unsupervised learning kita nggak akan gunakan karena sentiment analysis itu supervised learning. Jadi kita akan hapus saja. Cuma kalau kita hapus ini nggak bisa ya, kalau misalkan delete folder. Nah, kenapa? Karena ini nggak empty. Kalau teman-teman lihat di sini ada isinya nanti kalau dibuka. Makanya kita butuh library namanya uh, sh util ini ya. Nanti kita akan remove ke akar-akarnya, remove tree. Jadi untuk yang folder unsub di traindir, unsupervised di traindir ini akan di remove. Kalau teman-teman lihat di sini, ah udah nggak ada ya. Nah, atau bisa pencet refresh juga, bisa. Udah hilang, udah kita hapus. Karena nanti kita akan nge-read data dari negatif dan positif. Kalau ada unsub nanti dianggapnya ada 3 kelas nanti. Review negatif, review positif, dan review unsub. Apa itu unsub? Nah, kemudian di sini kita batch size-nya 32 nanti untuk setiap 32 review data kita masukkan di training, kemudian lalu di backprop. Ini random seed biasa. Nah, kemudian di sini kita raw train TS karena masih berbentuk teks ya, belum kita ubah jadi vektor nih. Kemudian di sini batch size-nya tadi 32, train test split-nya ini 80% untuk training. Jadi validation split 0,2, jadi otomatis ininya kan 0,8 ya. Ini untuk training. Kemudian ini class name-nya ada 0 dan 1, negatif dan positif. 0 itu negatif. Kemudian kita masukkan ke cache, nanti biar cepat ngerunningnya. Nah, kemudian di sini ada train, sama ya, di folder train, di sini train. Kita splitting 20%-nya digunakan untuk validation. Ya, gitulah ya. Ini untuk validation, ini untuk train. Nah, kemudian kita masukkan ke cache lagi. Nah, untuk yang tes, dia punya folder sendiri. Jadi kita nggak perlu ngambil dari data train. Nggak perlu nge-splitting dari data train. Kita tinggal panggil aja dari ACL IMDb test. Kemudian masukkan ke cache. Oke, tunggu sejenak. Nah, karena kita sudah nggak membutuhkan directory lagi, kita tutup aja ya window-nya. Ada 25.000 data untuk data train, dan ada 20, berapa nih? Ada 5.000 ya untuk yang validation. Kemudian
Oh sorry, ini 25.000 ada yang dari keseluruhan ya. Yang 20.000-nya untuk training, dan 5.000-nya untuk validation, dan 25.000 untuk testing. Harusnya sih kayak gitu. Ya, kemudian di sini kita lihat datasetnya kayak gimana, karena ini per page. Nah, nanti kita tampilkan tiga pertama dari uh, batch-nya, batch pertama ya. Nah, ini kita dari batch pertama, kita tampilkan tiga data pertama, misalkan batch-nya tadi ada 32 ya. Jadi tiga pertama dari 32 dari semua batch itu ambil salah satunya yaitu ini. Ada this movie is all ultra lightweight fluff predictable bla 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 bla. Ada horrible film, terus well rocky touch a bit of nerves there dan sebagainya. Nah, ini ada kelasnya negatif, negatif. Ini positif ya masuknya ya masih positif ya. Karena nggak ada netral. Jadi mungkin kalau ada netral bisa jadi netral. Kemudian di sini kita bisa pakai macam-macam model. Nah, ini saya sudah tunjukkan ada yang untuk bird model, teman-teman bisa pilih ada yang ini ya, macam-macam ukuran-ukurannya gitu. Nanti teman-teman bisa klik salah satu nanti untuk melihat penjelasannya lebih lanjut. Tapi kalau mau langsung pakai ya tinggal copy aja nama modelnya. Kemudian kalau teman-teman ngerasa kurang kuat untuk si RAM-nya atau GPU-nya, bisa pakai yang ini, yang small size untuk small bird gitu. Jadi ada juga yang ini Albert. Albert itu ini ya kalau nggak salah a light ya ini ada tulisannya malah di sini a light bird. Jadi lebih ringan juga. Nah, nanti teman-teman bisa pilih ada lucunya itu ada Albert yang XX large. Jadi light tapi large. Nah, kenapa dikatakan light? Karena ada sharing weight dari neural networknya. Cuma tetap aja ada yang sharing weight tapi ukuran large. Nah, kemudian di sini ada khusus untuk yang bird yang di training pada korpus tertentu, contohnya dari Wikipedia dan seterusnya. Nah, seperti itu. Mungkin saya pakai yang small bird aja, ya small bird, yang bird uncased. Kemudian di sini uh, sama ya, yang ini digunakan untuk modeling atau encodernya. Ini direkturnya berbeda, dan di sini untuk yang pre-processingnya, kayak gitu. Nah, kemudian kita panggil dari hubnya si TensorFlow, itu untuk model yaitu encoder, yang pre-process ya tadi ini aja, yang pre-process ada di URL-nya tulisannya pre-process. Kita loading modelnya, nanti untuk kita bisa fine tune, tapi tanpa fine tune juga bisa sih. Oke, jadi di sini kita akan melakukan pre-processing. Contohnya kata-kata this is such an apa nih? This is such an amazing movie. Jadi kita akan masukkan ke pre-process model. Nanti beda dengan tokenizernya si Keras. Kalau tokenizernya si Keras, dia langsung aja kayak membentuk suatu hmm, vektor yang isinya angka dan value-nya itu sepanjang word embedding yang kita inginkan. Contohnya 128 atau 100 atau 5 atau berapapun. Jadi udah bentuknya kayak misalkan 0 sampai 1 atau -1 sampai 1 yang angka-angka itu memang merepresentasikan dari kata atau kalimat yang kita inputkan. Tapi di Bird enggak ya. Di Bird itu dia akan terbentuk beberapa hal, yaitu kayak key, shape, word ID, input mask, type ID, kayak gitu. Jadi setelah di preproses nanti akan muncul input ID type, input mask, dan input word ID sebagai key. Dan shape-nya ini ada 128, artinya panjang dari sentence-nya maksimum kita kasih alokasikan 128. Kalau ada kalimat yang lebih panjang dari itu reviewnya, nanti kita akan potong. Jadi contohnya, nah. Movie ini adalah movie yang sangat bagus karena diperankan oleh bla 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 bla. Kemudian pada kata ke 127 dan 128, misalkan sayangnya dalam, nah sebenarnya kan ada misalkan sayangnya dalam movie ini, nah karena cuma dibatasi 128 misalkan, jadi sayangnya dalam kepotong movie ini dan seterusnya, review selanjutnya nggak akan dianggap karena kita batasi maksimum segitu, maksimum 128. Nah kalau misalkan kurang dari 128 gimana? Nah nanti kita kasih token padding. Nah jadi kalau teman-teman lihat di sini ada 000, ini artinya token padding. Nah, This is and Such Amazing Movie ini contohnya This itu di 2013, Is itu di 2003 kayak gitu. Nah, jadi nanti setiap kata ini dikasih indeks pada korpus. Contohnya 2023 ini di korpusnya si bird yang di sini itu mengindikasikan this. Kemudian 2003 itu mengindikasikan is kayak gitu. Nah, bisa saja ya kayak setiap korpus itu nggak urut. Contohnya kayak misalkan N itu kan A, harusnya dia
di urutan awal ya, tapi ternyata nggak di sini. Itu bisa jadi karena kan yang penting ada mapping antara ID dan juga word kayak gitu. Nah, mungkin teman-teman sadar ya, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kenapa ada 9? Nah, kemungkinan ini ada token-token. Contohnya token BOS atau beginning of sentence dan EOS end of sentence gitu. Jadi mungkin saja ini 101 itu artinya BOS ya dan 102 itu EOS atau mungkin ada satu lagi misalkan token CLS atau token SEP nah macam-macam ya karena token-token kayak gitu digunakan untuk tujuan NLP contohnya kalau ada token BOS sama EOS itu biasanya digunakan untuk neural machine translation image captioning kemudian misalkan ada uh, token CLS kayak gitu atau SEP gitu kan nah itu digunakan untuk misalkan apa text generation atau kalimat atau sentence pairing. Nah, jadi ada token-token tertentu. Nah, mungkin di sini ada 3 token ya. Harusnya ada 3 token. Karena ini jumlahnya 9, di sini 6. Ya. Nah, kemudian yang ini 00 ini artinya berarti paddingan. Yang artinya kita nggak perlu memprediksi kata ini. Contohnya kalau kita punya kalimat, aku suka makan pisang, mau di translate ke bahasa Inggris kan, I want to eat banana. Nah, ketika panjangnya 128, kita kasih tadi kan batas maksimum berarti I want to eat banana. Nah, nanti tinggal kosong, 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 spasi, 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 spasi gitu aja. Artinya nggak perlu diprediksi. Nah, nah itu ditandakan di input mask. Input mask itu adalah kalimat atau kata yang benar. Ini misalkan, ini 101 itu benar kata, 2023 itu benar kata, 2003 itu benar kata. Tapi yang 3 terakhir ini dianggap bukan kata yang perlu diprediksi. Jadi input mask itu tujuannya untuk flagging mana yang kata beneran. Kata beneran itu adalah token dan juga kata yang kita inputkan. Sedangkan padding itu adalah token-token uh, tulisannya PAD ya, pad gitu, yang digunakan untuk menyamakan panjang semua sentence sehingga bisa dibentuk suatu matriks. Kemudian type ID ini kalau multi kalimat, contohnya kalimat saya kan satu. Nah, kalau kalimat kalian kedua, kemudian ada token sep gitu, harusnya di sini nanti ada dua, 0000, kemudian 111. Ini kalimat pertama, ini kalimat kedua, kayak itu. Ini pemisah kalimat. Nah, ini kok katanya 128 panjangnya. Kok ini cuma berapa nih? 9, 10, 11, 12 ya? Ya karena ininya 12 kita potong. Coba kalau kita nggak potong ya. Ini ada 128. Ini aslinya 128. Atau mendingan kita nggak usah potong aja lah ya. Biar nyata. Ini dipotong biar nggak terlalu panjang windownya. Nah, ini sebenarnya kayak gini. Ada 128. Ini ya, 128. Oke, mungkin kita masuk ke bird encoder. Ini lagi-lagi kita potong jadi 12 ya, biar nggak terlalu panjang outputnya. Nah, di bird encoder ini, nah ini baru buat vektor embedding yang sebenarnya. Jadi kayak gini vektornya. Nah, nanti yang digunakan adalah yang pulled output. Nah, jadi di sini ada dua, yaitu pulled output dan sequence output. Nah, sequence output itu coba kita lihat ya ukurannya berapa ya. Kita hapus saja yang dulu nih di ya saya udah lihat sih sebenarnya di sini cuma biar nggak rame ya. Kita komen dulu nih. Nah, jadi pull output sendiri itu digunakan untuk mengekstrak suatu sentence tadi yang panjang maksimum 128 menjadi suatu vektor yang panjangnya juga 128 tapi cuma satu vektor ya. Nah, kemudian kalau sequence output artinya setiap kata punya 128 value gitu dalam vektornya. Jadi ada 128 vektor yang dari 128 vektor itu memiliki 128 value. Jadi dengan menggunakan sequence output itu kita membuat word embedding untuk setiap kata. Kalau pull output berarti kita membuat embedding untuk satu kalimat. Jadi satu kalimat kalau di eh, yang lain contohnya TF-IDF atau skipgram atau continuous backup word itu kayak gini ya, kayak sequence output. Tapi kalau doc to fact, dokumen to vector, nah itu baru pulled output. Jadi satu dokumen, satu paragraf, satu kalimat direpresentasikan sebagai satu vektor. Sedangkan sequence output satu kata sebagai satu vektor. Karena katanya ada 128, maka ada 128 kali 128. Seperti itu. Kemudian di sini ada classifier model. Kita punya keras input ya.
kita namakan sebagai text. Kemudian ada preprocessing input, kita namakan sebagai layer preprocessing. Nah, ini preprocessing layernya kita ambil dari TF Hub handle preprocess yang ini merupakan pre-trained model, itu kan. Kemudian di sini kita coba preprocess inputnya, teksnya. Ini ya, kita inputkan, kita preproses. Jadi akan seperti ini ya. Kemudian kita encode. Setelah di encode nanti akan mendapatkan pull output dan sequence output. Yang kita gunakan adalah pull outputnya. Nah, dari pull output tersebut kita kasih dropout, artinya biar nggak ini overfitting. Kita beberapa neuron itu kita matikan pada hidden layer. Nah, jadi misalkan ada 5 atau 10 lah biar gampang, ada 10 hidden layer. Sorry, ada 10 neuron pada satu hidden layer. Kemudian karena dimatikan 0,1 berarti setiap iterasi, setiap ini ya, forward back prop itu akan ada satu neuron yang di deactivate biar nggak overfitting. Kemudian karena kita cuma punya positif dan negatif class, kita punya dua ya binary, aliasnya binary classification, maka kita bisa kasih neuron satu aja. Ya, kalau misalkan satu neuron itu kan akan memprediksi apakah lebih besar atau kurang dari 0,5. Nah, tapi karena kita kasih fungsi aktivasinya non, bukan softmax, nanti kita akan kayak linear aja gitu. Misalkan ya, hasil dari kata ini, this is such an amazing movie, mungkin nilainya akan 7, berapa atau 40, berapa karena kita seperti membuat neural network dengan fungsi aktivasi linear. Nah, kenapa nggak pakai softmax? Saya udah nyoba ya. Ini pakai softmax itu hasilnya lebih buruk malah. Jadi mendingan kita pakai fungsi aktivasi linear dulu. Nah, nanti ketika sudah diprediksi, nanti kita kasih apa ya, perhitungan softmax di luar neural networknya. Nanti kita lihat ya. Jadi seperti itu. Nah, ini contohnya kita build classifier model, kita panggil ini. Jadi kita membuat neural network-nya, kita bangun. Setelah itu kita uh, TF konstan ini karena kita cuma punya satu teks ya, yaitu ini. This is such an amazing movie. Jadi kita kasih TF konstan, ini teksnya. Kemudian kita apa namanya? Print biar kita lihat teks yang tadi. Kemudian kita, nah ini baru kita sigmoid di luar dari neural network kita. Kita lihat dulu. Ini tanpa fine tune dulu ya. Nanti kita pakai fine tune. Nah ini, this is such an amazing movie, nilai prediksinya 0,8. Nah tadi kan kalau teman-teman lihat di mana ya? Nah ini, 0 itu negatif, 1 itu positif. Jadi kalau mendekati 1 jadi positif ya. Ini mendekati 1 kan, 80%. Lebih dari 0,5 jadi positif. Review ini adalah sesuatu yang positif. Nah, jadi seperti itu. Coba kita fine tune, kita pakai loss metric-nya adalah binary cross entropy, from logiknya true karena kita pakai linear. Jadi kita ngasih tahu ya. Oh, ini itu sebenarnya adalah klasifikasi model. Cuma uh, lin, uh, saya nggak akan pakai fungsi aktivasi softmax atau sigmoid di neural network saya. Kayak gitu. Ngasih tahu kayak gitu. Kemudian di sini karena klasifikasinya dua, kayak negatif or positif, maka kita pakai binary akurasi. Nah, kemudian untuk epochnya terserah kalian, semakin banyak harusnya semakin bagus, tapi hati-hati overfitting. Ini 3 itu underfitting sih. Nah, cuma karena tutorial nggak akan saya kasih banyak-banyak. Eh, untuk optimizernya kita untuk update backprop kita pakai Adam optimizer dengan learning rate ini berapa nih, 0,00003. Kemudian kita compile modelnya, coba kita training pakai train DS dan validation DS, epochnya cuma 3 dari model yang kita sudah ambil dari pretend. Kita tunggu, nanti saya akan cut videonya karena cukup memakan waktu untuk trainingnya. Oke, sudah selesai ya sekarang. Nah, jadi akurasinya 81% untuk validasi dan sama ya, sekitar 81,77% untuk si training. Nah, ini teman-teman bisa ngeran juga untuk yang tes data, tapi saya nggak ngeran karena lumayan lama ya, jadi saya mager. Kemudian di sini ada beberapa sentence, kita coba klasifikasi ya. Oke, wow, ternyata ini seperti em, condong ke satu kelas, yaitu kelas positif. Meskipun kayak ini this movie was fantastic, bener ya.
dia positif. Cuma I didn't enjoy the film at all, tapi dia positif juga. Nah, ini kayak modelnya itu imbalance. Mungkin imbalance ya, karena em, meskipun dia negatif, dia dianggap positif. Jadi mendingan kita throw ke positif semua untuk meningkatkan akurasi. Padahal recall-nya mungkin jelek ya, sama precision-nya. Kayak gitu. Nah, nanti teman-teman bisa coba balancekan dulu datanya, kemudian bisa juga pakai bird yang mungkin lebih robust atau lebih besar, atau juga bisa trainingnya lebih lama, epochnya lebih banyak, learning rate-nya mungkin juga bisa dituning, dan hyperparameter yang lain juga bisa dituning. Oke, mungkin cukup sekian, semoga bisa bermanfaat. See you next time, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.